Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Majelis Guru SMPN 27 Tanjung Jabung Timur. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil dan Majelis Guru. Ya, alhamdulillah untuk pagi ini ya sama-sama kita akan mendengarkan paparan hasil dari diseminasi Bu Liza selaku calon guru penggerak angkatan berapa Bu? Angkatan 7. Ya, angkatan ke-7 ya. Jadi di Tanjung Jabung Timur ini yang sekarang ini yang sedang berjalan angkatan 7. Nah, Bu Liza ini sudah melakukan aksi nyata ya di modul 1.4. Benar Bu? Nah, ya, jadi Bu Liza mau memaparkan hasil diseminasinya kepada kawan-kawan. Langsung saja kepada Bu Liza, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan mengizinkan saya berdiri di sini untuk berbagi terkait dengan modul 1 pendidikan guru penggerak yang sudah saya dapatkan. Jadi di sini saya akan mencoba mendiseminasikan penerapan budaya positif di SMP Negeri 27 Tanjung Jabung Timur. Adapun dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 kontrol, serta restitusi segitiga. Baik Bapak Ibu semua, capaian umum dari IHT kita adalah bagaimana kita bisa memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi terkait praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya memahami peran sebagai guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Secara khusus, kita akan mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif di dalam yang mana di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan bersikap reflektif serta kritis terhadap budaya di sekolah. Adapun sebelum mengawali materi selanjutnya, kita akan sedikit urung gagasan. Baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak-anak? Menurut Ibu Emil, kira-kira dengan kita memberi hukuman apakah itu bisa mendisiplinkan anak-anak? Tidak bisa. Selanjutnya, apakah dengan pemberikan hukuman itu juga memberikan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, ataukah justru memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi inilah yang perlu kita sama-sama pikirkan terkait dengan materi yang hari ini akan kita simak bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu sebenarnya ada beberapa teori yang terdapat dalam modul 1 bagaimana kita memaknai kata disiplin, karena tentunya kita tidak hanya mengontrol orang lain tetapi juga mengontrol diri sendiri. Oleh karena itu disiplin dirilah yang harus kita lebih tepatkan. Selanjutnya ada teori motivasi yang mana seperti kita ketahui bahwa untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, itu semua merupakan salah satu contoh teori motivasi, baik secara ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, semuanya itu tergabung dalam nilai-nilai kebajikan yang nanti bisa kita terapkan sebagai keyakinan kelas kita. Dan kita pun sebagai guru juga bisa mengambil kontrol. Ada 5 kontrol di sini. Ada sebagai penghukum, pembuat masalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini bisa kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan semua ini harus kita samakan dengan kebutuhan dasar manusia. Karena pada dasarnya kita, murid-murid sebagai manusia itu membutuhkan kebebasan, kasih sayang, rasa aman,
yang seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi. Adakah yang pernah mendengar? Belum ya? Belum. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi salah satu cirinya adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, dan juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena tentunya setiap anak kita dalam melakukan kesalahan ataupun ketindakan itu biasanya pasti ada yang mendasarinya, dan lebih fokus kepada solusi, sehingga bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan hal yang baik. Nah, salah satu cara membentuk restitusi ini adalah dengan membuat keyakinan kelas. Adapun mengapa sih tidak kita buat saja peraturan? Kenapa harus keyakinan? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa tidak kita buat aja peraturan kelas? Apa sih bedanya peraturan sama keyakinan? Nah, yang membedakan adalah bahwa kalau keyakinan itu lahir dari dalam diri anak-anak, seperti dalam ruang lingkup seperti ini. Untuk membentuk budaya positif, maka kita harus memiliki lingkungan positif. Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa tidak kita buat aja peraturan kelas? Apa sih bedanya peraturan sama keyakinan? Nah, yang membedakan adalah bahwa kalau keyakinan itu lahir dari dalam diri anak-anak, seperti dalam ruang lingkup seperti ini. Untuk membentuk budaya positif, maka kita harus memiliki lingkungan positif dan harus didukung dengan keyakinan kelas yang di dalamnya terdiri dari peraturan kelas. Jadi peraturan yang dibuat itu adalah oleh mereka, dari mereka, dan untuk mereka, sehingga mereka lah yang nantinya akan konsekuen terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka tetapkan di awal. Jadi ini ada contoh salah satu kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang merupakan keyakinan kelas. Yang di sebelah itu kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang di sebelah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Datang tepat waktu. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Iya, itu merupakan salah satu contoh-contoh tindakan guru. Untuk tahu apakah itu hukuman atau konsekuensi, maka kita bisa lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, itu dia sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik maupun mental. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi inilah salah satu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang mana kita sebagai guru diharapkan dari modul yang saya ajarkan ini bagaimana mencoba menumbuhkan konsekuensi tersebut kepada anak-anak murid kita. Tentunya dengan berdasarkan kebutuhan dasar manusia, dengan rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau motivasi guru adalah untuk menghukum, maka salah satu pernyataannya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Maka itu artinya kita sudah menghukum murid kita. Kalau kita membuat merasa bersalah anak, maka pernyataan yang bisa kita lakukan atau tindakan kita adalah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Ibu kecewa kamu sudah melakukan hal ini. Kata-kata seperti menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan salah satu identitas gagal kontrol dari luar. Artinya apa? Kita sudah secara tidak langsung menyakiti mental dan fisik mereka. Dalam artian mental adalah otomatis dia akan down dengan kata-kata yang seperti ini. Tetapi kalau kita motivasi kita
berbuat, contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya itu sebagai teman, maka salah satu kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ibu sudah berusaha loh mengerjakan dan membuat bahan ajar ini sebaik mungkin agar kamu rajin belajar, tapi kok kamunya malas. Jadi kata-kata ini adalah seolah-olah kita sebagai guru teman bagi anak-anak murid kita. Kalau kita sebagai pemantau, maka kita menanyakan ke murid apa peraturannya sehingga dia bisa menyesuaikan diri dan diawasi. Nah, kalau kita sebagai manajer, maka di sana kita hanya meyakini apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam kelas. Jadi ini salah satu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada motivasinya, ada dampaknya pada murid. Kalau kita melakukan hukuman, maka bisa saja murid akan kembali mengulangi kesalahannya. Dan mereka merasa rendah diri. Dia merasa tidak dihargai dan merasa tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan. Tetapi kalau kita sebagai teman, maka dampaknya bagi murid, mereka akan lemah. Dalam artian mereka akan tergantung dan sering bertanya kepada guru karena mereka dihargai dan merasa mungkin mereka pernah melakukan kesalahan tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau pemantau, maka itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi sanksi ini juga bukan berarti hukuman, dalam artian sebagai suatu penghargaan atau kalimat yang menyindir tetapi dalam artian tidak menyalahkan, seperti itu. Ini salah satu contoh 5 kontrol kita sebagai guru. Ini salah satu pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu termasuk apa Bapak Ibu? Kita sebagai teman atau sebagai penghukum? Ya, ini salah satu pembuat merasa bersalah. Ini dia jawabannya. Kalau penghukum, kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti kita seolah-olah sebagai teman. Nah, jadi segitiga restitusi itu juga merupakan salah satu solusi bagaimana kita mengatasi anak-anak yang sering melakukan kesalahan. Karena setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan, dan dia mungkin bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi bagaimana kita mencari identitas terlebih dahulu, apa kendalanya, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul 1 guru penggerak yang saya dapatkan. Saya berharap semoga bermanfaat untuk teman-temannya. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.